Oke, Rek, waktunya kita belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang mencari persamaan garis lurus. Di sini ada dua kondisi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, mencari persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan satu titik x1, y1. Gradien di sini nama lainnya adalah kemiringan garis, kemiringan. Gradien ini simbolnya adalah M, jadi M itu adalah gradien. Kondisi kedua yaitu diketahui dua titik x1, y1 dan x2, y2. Nah, ini silakan kalian screenshot, nanti kemudian kalian catat biar tidak lupa. Untuk selanjutnya kita ke contoh soal biar mudah kita memahaminya. Contoh soal pertama di sini diketahui suatu persamaan garis lurus dengan kemiringan setengah dan titik 0, -1. Ingat kemiringan tadi sama dengan gradien. Jadi di sini diketahui gradiennya adalah setengah. Dan di sini ada satu titik nih, ada 0, -1. Jadi ini 0 ini jadi x1, y1. Saya tulis di sini x1, y1 sama dengan 0, -1. Tadi ada rumus, jika diketahui satu gradien dan satu titik, itu persamaan garisnya adalah apa? Ayo diingat-ingat. Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Kita masukkan deh nih rumusnya. Y dikurangi Y1-nya kan berarti ini. Kita masukkan ke rumus. Y1-nya kan -1. M-nya itu setengah, kita tulis setengah. X dikurangi X1. X1-nya 0. Tulis aja 0. Udah, kita tulis Y. Negatif ketemu negatif jadi positif. Lanjut, setengah kali X jadi setengah X. Setengah dikali 0 jadi 0. Nah, kemudian setelah ini persamaannya jadi Y ditambah 1 sama dengan setengah X. Kita jadikan Y sama dengan, misalnya Y sama dengan setengah X. Satunya ini pindah ke ruas kanan, jadi di sini positif, ketika pindah jadi negatif. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan setengah X dikurangi 1. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Di contoh soal ini diketahui ada dua titik. Diketahui dua titik, titiknya ada 2,6 dan -1, -4. Selanjutnya kita tentukan nih mana titik pertama dan titik kedua. Menentukan titik pertama dan titik keduanya itu terserah, mau yang atas pertama dulu atau yang bawah pertama dulu baru kedua, itu terserah kalian. Misal di sini saya mau menentukan yang atas ini jadi x1 y1. Yang bawah ini jadi x2 y2. Kita tulis dulu sehingga x1, y1 itu sama dengan 2,6. Kemudian x2, y2 sama dengan -1, -4. Sesuai rumus yang kalian screenshot di awal tadi, jika diketahui dua titik, persamaan garis lurusnya itu kan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Ini rumusnya. Setelah itu kita masukkan apa aja yang diketahui. Y1. Y1-nya berarti 6. Kita tulis 6. Y2-nya berarti -4 dikurangi Y1-nya 6 sama dengan X dikurangi X1. X1-nya berarti berapa? Ini kan 2
per X2 nya itu berarti yang ini, jadi negatif 1 dikurangi X1 nya 2. Setelah itu kita eksekusi, kita hitung Y dikurangi 6 per negatif 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 10. X dikurangi 2 per negatif 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 3. Kalau udah kayak gini gimana, Bu? Ini kalau udah kayak gini kita pindah nih yang bawah ini. Negatif 3-nya ini kita bawa ke ruas kiri dan negatif 10-nya kita bawa ke ruas kanan. Jadi dikali silang. Nah, negatif 3-nya ini di ruas kanan kan dia berupa pembagian. Kalau pindah melewati sama dengan, dia jadi perkalian. Ingat, perkaliannya jadi gini, dikurung. Jangan sampai kurungnya lupa. Negatif 10-nya pindah ke kanan juga jadi perkalian. X dikurangi 2. Jadi seperti ini. Negatif 3 dikali Y, jadi negatif 3 kali Y jadi negatif 3Y. Negatif 3 dikali negatif 6 jadi positif 18 sama dengan negatif 10 dikali X jadi negatif 10X. Negatif 10 dikali negatif 2 jadi positif 20. Kalau sudah seperti ini, kita jadikan satu ruas, terserah mau dibawa ke ruas kanan ataupun ke ruas kiri itu sama aja. Misalnya ini mau saya bawa ke ruas kiri terlebih dahulu. Jadi ini 10X-nya saya bawa ke ruas kiri sana. Jadi nanti alternatif penyelesaian itu bisa ada banyak macam-macam. Alternatif 1. Ini alternatif 1, negatif 10-nya ini saya bawa ke kanan. Negatif 10 ini di sini kan negatif. Ketika, dipindah ke kiri ya, negatif 10X kalau dipindah ke kiri itu jadinya jadi 10, jadi positif 10X. Yang di sini negatif 3Y-nya ini tetap negatif 3Y ditambah 18. Terus 20 di kanan ini juga dipindah ke sana. Karena 20 di sini kan positif, ketika pindah jadi negatif sama dengan 0. Kita tulis 10X dikurangi 3Y ditambah 18 dikurangi 20 jadi dikurangi 2 sama dengan 0. Jawaban ini udah benar. Ada lagi alternatif 2, kalau misalnya kalian itu pindahnya bukan ke kiri, tapi dipindah ke kanan. Jadi yang dipindah ini negatif 3Y ditambah 18-nya ini dipindah ke kanan. Itu boleh. Ini kita nolkan dulu sama dengan negatif 3Y kalau dibawa ke kanan, karena di sini negatif, dibawa ke kanan jadi positif. Jadi positif 3Y, terus negatif 10X ditambah 20. Jangan lupa nih 18 di sini kita pindah ke kanan juga. 18 kalau dipindah ke kanan jadi negatif 18. Sama dengan 0. 3Y dikurangi 10X ditambah 20 kurangi 18 jadi ditambah 2. Ini juga benar. Jadi tergantung kalian nanti di opsi jawabannya itu ada yang mana. Ada yang alternatif 1 atau alternatif 2. Keduanya ini sama, nilainya itu sama. Tapi kalau misalnya IC, kalian boleh milih salah satu, nggak harus kedua-duanya, pilih salah satu saja. Karena sebenarnya alternatif 1 dan alternatif 2 ini nilainya sama. Yang membedakan itu ketika nanti di pilihan ganda, kalau jawabannya itu nggak ada yang 10X dikurangi 3Y dikurangi 2 sama dengan 0, berarti jawabannya yang ini, seperti itu. Silakan nanti diulang-ulang kalau kalian belum paham. Dan silakan di pause kalau mungkin terlalu cepat. Selamat belajar.